Perkenalkan, nama saya Nurliza Fuanda, biasa dipanggil Wanda. Saya adalah mahasiswa PPG calon guru dari Universitas Pakuan gelombang 2 tahun 2024 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD di kelas GKC. Berikut ini adalah presentasi saya terkait UAS Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan tentang kasus seorang anak yang kesulitan membaca di kelas 4C SDN Bondongan dengan dosen Ibu Rasya Abdul Ghani MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Nah, kasus ini terjadi pada bulan Oktober 2024, yang mana pada saat itu saya melakukan PPL di SDN Bondongan. Selama pelaksanaan PPL, saya mulai mengikuti tahap-tahap dimulai dari observasi, asistensi, hingga pada tahap PPT, yaitu praktik pembelajaran terbimbing di kelas 4C dengan wali kelas Ibu Dede. Nah, sebelum pelaksanaan PPT, saya mempersiapkan diri dulu dan meminta untuk melakukan simulasi mengajar di kelas 4C tersebut. Nah, tujuannya agar saya lebih mengenal karakteristik dari peserta didik. Nah, ketika saya melakukan simulasi tersebut, saya mengajar beberapa mata pelajaran. Nah, salah satunya itu pelajaran bahasa Indonesia imbuhan ber. Ketika saya tampil mengajar, saya mendapati ada seorang anak yang bernama Azad di kelas tersebut yang tampak kesulitan dalam hal belajar dan sering merasa kebingungan, takut ketika saya tanya, dan condong pasif di kelas. Berdasarkan observasi saya dengan teman-temannya, barulah saya ketahui bahwasanya Azad ini masih belum bisa membaca seperti teman-temannya yang lain. Hal itu dibenarkan oleh ibu guru wali kelas Ibu Dede, yang mana beliau mengatakan bahwa Azad ini sangat kesulitan dalam hal menerima pembelajaran dikarenakan ia belum bisa membaca. Ia menjadi tertinggal dengan teman-temannya, dan karena hal itu pula Azad menjadi tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, tidak mau bekerja sama dalam kelompoknya, asik sendiri, serta tidak mau diajak presentasi ke depan karena takut dan malu. Berikut ini video cuplikan Azad ketika pembelajaran berlangsung. Terlihat bahwa Azad sangat tidak peduli dengan pembelajaran di saat teman-temannya sedang diskusi kelompok. Berdasarkan kasus si Azad, cara atau tahapan yang saya gunakan untuk membantunya ialah dengan memberikan bantuan scaffolding. Tahapannya ialah pertama, saya menganalisis dahulu kebutuhan dengan cara melakukan observasi terhadap Azad. Nah, ini saya gunakan untuk mengidentifikasi secara spesifik apa kesulitan yang dihadapinya. Selain itu, saya juga melakukan asesmen membaca untuk mengetahui tingkat kemampuan membacanya. Langkah kedua itu perencanaan. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi, saya merancang serangkaian aktivitas pembelajaran bagaimana yang sesuai dengan tingkat kemampuan si Azad. Lalu saya melaksanakan scaffolding dengan memberikan bantuan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan Azad selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang saya lakukan kepada Azad, saya mendapatkan hasil bahwa penyebab Azad tidak semangat dalam belajar dikarenakan sikap minder yang dimilikinya akibat tidak bisa membaca seperti teman-temannya. Oleh karena itu, cara yang saya lakukan terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia materi imbuhan ber ini ialah: pertama, saya mengajak seluruh siswa untuk belajar di perpustakaan. Kedua, setiap siswa diminta untuk membaca buku cerita dan mencari kata-kata apa saja yang berimbuhan ber pada buku cerita tersebut dan menuliskannya pada buku latihan. Ketiga, saya memberikan bimbingan langsung kepada Azad dalam tugas mencari kata yang berawalan ber sekaligus melatihnya membaca kata-kata yang ditemukannya tadi. Nah, melalui cara inilah bantuan scaffolding yang saya berikan membuat Azad merasa tidak berkecil hati karena tidak bisa membaca seperti teman-temannya. Berikut ini adalah gambar siswa di kelas C yang mana mereka membaca buku cerita di perpustakaan. Pada saat ini pula lah saya mengajari Azad cara membaca berdasarkan kata-kata yang ditemukan pada buku cerita. Nah, oleh karena itu pembelajaran dapat berjalan dengan baik itu oleh peserta didik di kelas 4C yang mempelajari materi imbuhan B, dan juga berjalan dengan baik bagi Azad yang baru sedang membaca. Nah, bagaimana pada saat
pelaksanaan PPT 1. Nah, pada saat itu saya menggunakan materi gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan mata pelajaran IPAS. Bentuk scaffolding yang saya berikan kepada Azad ialah: pertama, dengan cara modelisasi. Saya menunjukkan secara langsung apa saja gaya dalam kehidupan sehari-hari seperti gaya dorong. Nah, saya meminta Azad untuk mendorong meja. Lalu saya juga memberikan petunjuk. Nah, saya memberikan petunjuk berupa pertanyaan yang mengarahkan Azad untuk menemukan jawaban terkait materi gaya. Ketiga, menggunakan alat peraga. Saya menggunakan alat peraga seperti bola, mobil, mobilan, atau magnet untuk memperjelas konsep gaya terhadap si Azad. Ketiga, kolaborasi dengan teman. Saya mendorong Azad untuk selalu berdiskusi dan bekerja sama dengan teman sekelompoknya yang memiliki kemampuan lebih baik. Nah, dengan bentuk scaffolding ini, saya berharap si Azad yang meskipun tidak bisa membaca, tapi ia bisa memahami pembelajaran materi gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan dapat dicerna sehingga lebih semangat dan termotivasi lagi untuk menerima pembelajaran. Setelah saya memberikan bantuan scaffolding kepada Azad, hasil yang didapatkan ialah Azad mengalami peningkatan dalam beberapa hal, antara lain yang pertama, peningkatan kemampuan membaca. Itu Azad menjadi lebih percaya diri dalam membaca teks yang diberikan. Yang kedua itu peningkatan motivasi belajar. Azad menjadi lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Lalu peningkatan kepercayaan diri. Azad merasa lebih percaya diri lagi dalam mengikuti pembelajaran dan berinteraksi langsung dengan teman-teman sekelompoknya. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran ketika PPT 1 yang mana terlihat Azad sudah mau berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya, mau bekerja sama dalam tugas-tugas yang diberikan, dan juga terlihat bahwa Azad sudah mau tampil ke depan dengan teman-teman kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, berdasarkan dari kasus si Azad ini dapat disimpulkan bahwa pemberian scaffolding dengan penerapan ZPD ini sangat membantu seorang anak dalam menghadapi kesulitan dalam proses pembelajarannya. Nah, pemberian scaffolding yang efektif dapat membantu Azad, siswa kelas 4C SD Bondongan yang awalnya mengalami kesulitan dalam hal membaca dan tidak termotivasi dalam menerima pembelajaran. Nah, dengan bantuan tersebut, walaupun secara bertahap dan menyesuaikan dengan kebutuhan Azad dapat mengatasi kesulitannya tersebut, dapat memahami materi yang membantu keterampilannya dalam hal membaca, serta mengatasi perasaan minder dengan teman-temannya. Nah, sekian pemaparan studi kasus terkait dengan Azad. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dari kasus yang dialami oleh Azad, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thanks for watching. See you. Bye bye.